Saudari-saudaraku yang terkasih, ajakan Yesus untuk melayani dan berani berkurban serta menyerahkan hidup bagi sesama berlaku bukan hanya untuk para pemimpin gereja, tetapi juga untuk kita semua, para murid-murid Kristus zaman sekarang. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 25 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Yakobus Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menguduskan karya awal rasul-rasul-Mu dengan penumpahan darah Santo Yakobus. Semoga gereja-Mu dikuatkan oleh pengakuan imannya dan selalu disegarkan oleh perlindungannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 20, ayat 20 sampai 28. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berikanlah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santo Yakobus Rasul. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Yakobus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Kisah hidup Santo Yakobus Rasul tidak banyak diketahui.
Yang pasti, seperti dikisahkan dalam sabda Tuhan, dia adalah satu dari antara 3 rasul yang cukup memiliki tempat istimewa dalam beberapa peristiwa bersama Yesus. Beberapa kali ketiga rasul itu diajak oleh Yesus secara terpisah dari rasul-rasul lainnya untuk suatu kegiatan atau pelayanan. Bahkan sampai menjelang akhir hidup Yesus, di Taman Getsemani, ketiga murid itu, termasuk Yakobus, menyertai Yesus dari dekat ketika dia berdoa dalam sakrat maut. Yang jelas, Yakobus, demikian juga rasul-rasul lainnya, telah melayani jemaat dan menjalankan perutusan Yesus sampai mati sebagai martir. Menurut tradisi, Yakobus menjadi uskup Yerusalem dan mati dipenggal kepalanya oleh Herodes. Kiranya Yakobus telah melaksanakan ajaran Yesus untuk tidak seperti bangsa-bangsa lain yang memerintah dengan tangan besi dan menjalankan kuasanya dengan keras, melainkan menjadi hamba dan pelayan seperti Yesus melayani dan menyerahkan nyawanya demi keselamatan semua orang. Yakobus telah memenuhi jawaban Yesus kepada ibunya bahwa cawan Yesus memang akan dia minum. Yakobus mengikuti Yesus dengan setia sampai mati dengan cara yang serupa dengan Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ajakan Yesus untuk melayani dan berani berkurban serta menyerahkan hidup bagi sesama berlaku bukan hanya untuk para pemimpin gereja, tetapi juga untuk kita semua, para murid-murid Kristus zaman sekarang. Setiap pengikut Kristus mesti bertumbuh untuk semakin menyerupai dengan Dia dalam sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan melayani dapat dilakukan oleh setiap orang dengan status apapun. Setiap pengikut Kristus bukan hanya dapat tetapi harus melakukan seperti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dan oleh para muridnya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita punya sikap pelayanan, menjadi abdi, menjadi hamba dalam mewujudkan hidup kita setiap hari? Alangkah indah dan membahagiakan ketika sikap dan tindakan melayani itu ada di tengah-tengah keluarga kita, ada dalam komunitas kita, tempat di mana kita bekerja, kita sekolah atau kuliah, dan tempat dimanapun kita melayani dalam hidup menggereja dan memasyarakat. Jika sikap melayani itu sudah menjadi bagian dari hidup, akan mewujud dimanapun dan dalam keadaan apapun. Melayani akan menjadi habitus, menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Maka, ketika melakukan bukan lagi sebagai kewajiban semata, melainkan timbul dari hati yang terdalam, yang justru tidak bisa ditahan. Berbeda dengan orang yang hanya sebatas tahu tentangnya, tindakan melayani tidak akan muncul secara spontan, tetapi sering terdorong oleh rasa kewajiban dan terkadang karena pengaruh lingkungan sehingga akan banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah apakah tidak merugikan. Bahkan terkadang sambil menghitung untung ruginya. Saudara-saudariku yang terkasih, pelayanan yang tulus tanpa terselip kepentingan tertentu, mengandalkan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka sikap dasar untuk melayani ini menjadi semangat kita dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, seturut teladan Tuhan Yesus sendiri dan Rasul Yakobus yang hari ini kita rayakan
semoga menjadi penyemangat dalam hidup dan karya pelayanan kita. Di dalam relung hati ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini hingga kau memanggilku. Melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini hingga kau memanggilku. Melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Mengabdi melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.